Untuk kesempatan kali ini Kang Di mau menjawab atau menanggapi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari saudara kita, kawan kita. Ini ada yang bertanya di kolom komentar. Kalau ada tetangga yang selalu bikin hati kita jengkel, gimana menyikapi atau udah keterlaluan? Oh, Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kang Di. Untuk kesempatan kali ini Kang Di mau menjawab atau menanggapi ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari saudara kita, kawan kita. Ini ada yang bertanya di kolom komentar. Kolom komentar ini ada yang bertanya dari saudara kita Kak Agama Dila Duana 3979. Nah, beliau bertanya ini atau ya di komentar nih ya, di komentar. Terima kasih pencerahannya Kang. Terus kalau ada tetangga yang selalu bikin hati kita jengkel, gimana menyikapi atau udah keterlaluan? Oh, ini tentang tetangga ya. Nah ini kalau untuk tetangga, jadi di sini yang bertanya atau ini untuk Kang Di mau menanggapi ya, menanggapi tentang kerukunan antar tetangga. Jadi di sini tetangga itu kayak bikin jengkel atau bikin apa itu memang semuanya rata-rata yang bertetangga itu memang seperti itu memang sudah umum, di mana-mana juga sudah umum. Kalau namanya hidup bertetangga itu pasti ada yang bikin jengkel ataukah ada yang bikin senang nyampe orang lain seperti saudara sendiri itu semuanya kebanyakan itu memang seperti itu. Jadi sini ya untuk Kak Dila ya, Kak Dila, Kak Aga, ya Kak Dila, Agama Dila. Jadi semuanya itu tergantung dari diri sendiri dulu. Jadi memang semuanya itu namanya orang. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta. Itu memang berbagai macam karakter atau sifat. Jadi semua itu punya sifat karakter masing-masing. Ada yang penyayang, ada yang perusuh, ada yang lain-lain. Itu memang semuanya tergantung dari hatinya masing-masing. Jadi Kang Di mau menanggapi ya, untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Dila atau yang dialami. Jadi langsung aja gini ya. Jadi kalau menangani atau menanggapi tetangga yang biasanya bikin ulah ya atau bikin jengkel, biasanya kan bikin masalah, itu semua tergantung dari kita sendiri. Jadi kita menyikapinya itu kita sendiri harus menciptakan energi positif. Nah, energi positif dan bangun untuk spiritualnya. Nah, jadi untuk kita sendiri itu menciptakan hal-hal yang positif atau membangun jiwa spiritual. Karena apa? Karena tiap manusia itu punya jiwa spiritual. Itu nggak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan dan bisa diciptakan atau dikembangkan. Nah, karena semua sudah diciptakan.
Manusia hanya bisa mengembangkan, mau mengembangkan menjadi besar atau kecil atau menjadi datar itu semuanya tergantung dari kita sendiri. Nah, kembali lagi ke hati. Itu untuk teman-teman ya, mudah-mudahan untuk Kak Dila ini mewakili untuk kawan-kawan, teman-teman semua, saudara-saudara. Jadi yang punya mungkin ya rata-rata semuanya kalau punya tetangga ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, dan kita harus tahu dulu yang namanya orang itu kenapa kok bisa menjadi jengkel. Sebetulnya itu yang menciptakan rasa jengkel itu dari mana? Dari kita sendiri. Kok bisa begitu? Ya, karena orang lain itu atau orang atau tetangga lah itu kok merasa sifatnya, tingkah lakunya, tutur katanya itu bikin jengkel kita. Yaitu memang dia sendiri tidak tahu bahwa yang dilakukan itu memang tidak baik. Alias itu energinya negatif. Nah, energi negatif untuk jiwa spiritualnya rendah. Nah, di sini kita sendiri harus menyikapinya seperti apa. Di sini harus menyikapinya atau menanggapinya. Itu kita harus menciptakan energi positif atau bisa menaikkan level spiritualnya. Seperti apa contohnya? Nah, kalau bahasa spiritual kan kalau orang seperti kita sendiri, orang awam kan bingung spiritual itu seperti apa. Ya seperti spiritual itu ya seperti kita beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa kita itu diciptakan beserta sifat karakter, rezeki dan lain sebagainya. Dan semuanya itu yang berbentuk apa yang tidak kita sadari. Nah, itu. Jadi semuanya itu memang kita berdampingan dengan makhluk lain juga. Nah, itu kepercayaan, keyakinan itu yang dibilangnya spiritual atau jiwa spiritual. Jadi yang tidak kasat mata. Jadi nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan dengan diri sendiri. Jadi panjang lebar ini. Jadi intinya segini ya untuk teman-teman ya. Untuk menangani tetangga yang bikin jengkel atau bikin ulah atau bikin tidak nyaman untuk kita sendiri. Jadi kita itu harus menciptakan energi positif untuk menaikkan level jiwa spiritual. Atau bisa ambil contoh berbuat baik atau bersyukur, dan apa yang didapat ataukah apa yang ada di depan kita harus melakukan syukur. Itu yang paling sebetulnya berat ya, berat. Ibaratkan gini, tetangga ulahnya menjengkelkan, cukup bilangnya alhamdulillah atau bersyukur dan istighfar dan berdoa untuk kebaikan di tetangga itu yang istilahnya apa ya, yang jengkel. Ini memang berat, itu memang berat. Kenapa kok seperti itu? Yaitu untuk menaikkan level spiritual kita. Jadi ambil gampangnya gini, nggak ada salahnya kalau kita itu mendoakan tetangga kita itu yang berbuat atau menjengkelkan tadi, untuk istilahnya apa ya, intinya supaya tetangga itu mendapat hidayah. Karena apa? Ya karena ketidaktahuan, dia itu tidak tahu bahwa yang dilakukan itu tidak baik atau spiritualnya itu rendah.
atau juga energinya itu negatif. Makanya dari itu kitanya harus yang sabar. Ya di sini kan harus yang paling utama kan sabar. Kalau kita itu istilahnya sabar, ikhlas, bersyukur apa yang kita dapat atau apa yang kita hadapi itu secara secara spiritual tadi. Nah, itu kita membangun energi positif atau bisa menciptakan energi positif. Nanti kalau kita itu berbuat baik ataukah sebetulnya ngomong muter-muter ini intinya cuman hanya intinya sebetulnya itu ada yang menjahati kita balas dengan kebaikan. Nah, itu memang berat, sangat berat. Orang yang mendolimi kita, terus kita mendoakan yang baik, memang agak berat. Tapi memang itu harus dilakukan. Ambil contohnya lagi, kita dicaci maki orang, istilahnya jelek-jelekin orang, kan lebih bagusnya kita bilangnya alhamdulillah. Nah, seperti itu rezeki untuk ke depan. Dan itu untuk yang tadi pertanyaan yang atau tetangga yang menjengkelkan itu tetap disapa seperti biasa, seperti nggak ada masalah. Yang penting kuncinya satu, kita tidak boleh punya rasa benci, punya rasa marah, jangan punya rasa dendam. Itu sangat-sangat merugikan kita sendiri. Justru kalau ada orang yang bikin kita jengkel, itu sebetulnya rezeki buat kita. Dan kita berbuat baik kepada yang kita bikin jengkel itu memang agak susah, memang berat. Tapi nanti kalau sudah dilakukan secara bertahap, rasakan saja akibatnya nanti bagaimana kalau kita berbuat baik kepada yang menjahati kita. Itu nanti lama-lama seperti apa. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Sang Pencipta itu menolong kita. Itu bertahap, proses. Tidak sekali ucap langsung manjur, itu enggak, tapi pakai proses, semuanya pakai proses. Ibaratkan orang menanam itu kan nanti mau menunai hasilnya kan harus pakai proses. Nanti bisa dipupuk lagi, pakai dipupuk, disirami, terus ada rumput yang liar dicabutin. Nah, seperti itu nanti kalau istilahnya dilakukan secara hati, secara ikhlas, secara sabar, tulus, tidak ada rasa dendam, nanti insya Allah yang tadi bikin jengkel atau tidak suka sama kita, insya Allah nanti dibukakan hatinya. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Memang semuanya memang kalau dipikir-pikir memang berat karena berhubungan dengan keegoisan. Nah, itu memang musuh kita itu sebetulnya egois. Kalau bisa menaklukkan egois, nah itu nanti semuanya pasti baik-baik saja. Karena untuk hidup bertetangga, kerukunan itu memang harus benar-benar dibutuhkan. Saling bantu, saling intinya ya saling bantu. Karena ya itu tadi, kita memang kalau ada apa-apa siapa yang istilahnya yang mau menolong kalau nggak tetangga, punya saudara jauh, kan begitu. Yang pertama siapa? Tetangga. Nah, nanti kalau ibaratkan kita sudah berbaik sama tetangga, otomatis tetangga pun baik. Kembali kepada diri kita sendiri. Ciptakan energi yang positif, tingkatkan jiwa spiritual kita untuk merasa sabar, ikhlas, dan bersyukur. Itu nanti pasti
berjalan dengan baik. Dan doakan untuk yang mendolimin kita. Nah, itu karena apa? Orang yang mendolimi kita itu karena tidak tahu. Makanya kita mendoakan supaya dia itu diberi hidayah. Nah, seperti itu ya untuk Kak Dila. Mudah-mudahan terjawab dan coba dijalankan untuk meningkatkan jiwa spiritualnya atau juga energi positifnya diciptakan untuk menghadapi tetangga yang tadi dolim atau yang menjengkelkan. Nggak usah malu, nggak usah takut berbuat baik. Kalau ya dari awal itu nyapa. Dan kalau ngomongnya kurang baik, ya kita ya mendingan menjauh. Kalau ngomongnya tidak baik ataukah tidak menyenangkan hati, mending ditinggal. Tapi ya nanti tetap mending kita sapa. Tetap begitu terus. Seiring waktu begitu terus. Walaupun dia tidak suka atau menjengkelkan, tetap kita sapa. Memang agak berat, tapi itu memang jalannya seperti itu. Nanti insya Allah nanti bisa luluh. Nah, gitu ya untuk Kak Dila. Mudah-mudahan bisa kembali rukun dengan tetangga. Dan tetangga juga mudah-mudahan ya saling bantu-membantu, baik, semuanya baik-baik saja. Dan ini juga mudah-mudahan mewakili untuk teman-teman ya, yang lain mungkin yang punya tetangga seperti itu, ya tetap kita di apa ya namanya, kita ya yang mengalah gitu. Mengalah bukan berarti kita kalah, tapi mengalah untuk kemenangan, seperti itu. Dan teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.